Halo mas guys, mbak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan irasional bentuk ketiga. Ada empat pertidaksamaan, 4 macam yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan saya akan membaginya menjadi dua bagian. Ini bagian yang pertama adalah akar fx kurang dari dan kurang dari sama dengan gx. Yang kedua nanti akar fx lebih dari atau lebih dari sama dengan gx ya. Nah, sekarang perhatikan ini yang dua bagian yang pertama. Ada akar fx kurang dari gx, akar fx kurang dari sama dengan gx. Ini kalau ada fungsi fx di dalam tanda akar, mesti fungsi ini bernilai positif kan? Seperti keterangan pada video sebelumnya, pertidaksamaan irasional bagian kedua. Jadi fx ini selalu positif. Misalkan ya, saya contohkan menggunakan bilangan 6. Jadi 6 ini kurang dari titik. Kira-kira bisa diisikan dengan bilangan berapa? Kita bisa isikan dengan 7 ya, atau 8 atau 9 dan seterusnya. Ya, kemudian ini juga sama, kalau kurang dari sama dengan ini juga bisa diisikan 7, 8, 9, 6 boleh nggak yang bawah? 6 boleh karena ada sama dengan ya. Artinya apa? Artinya kalau ada bentuk pertidaksamaan yang akar fx kurang dari atau kurang dari sama dengan gx, itu gx-nya selalu bernilai positif. Karena tadi kan syaratnya fx-nya harus positif, maka gx juga otomatis harus positif. Nah, kesimpulannya adalah untuk bentuk yang ini, yang dua pertama ini gx-nya bernilai positif ya. Jadi ini bisa kita selesaikan yang pertama dengan mencari syarat fx. Fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau sudah, yang kedua nanti kita bisa kuadratkan kedua ruas. Ya, karena sudah kita ketahui bahwa gx-nya dan akar fx-nya ini semuanya positif ya. Setelah itu nanti interval dari yang pertama dan kedua, ini pertama ini kedua, ini kita iriskan, kita cari irisannya. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, berikutnya untuk yang dua bentuk, yang dua pertidaksamaan yang bawah ini ya. Ini kembali saya contohkan. Misalkan fx-nya adalah bilangan 6. Nah, lebih dari titik. Nah, kita bisa isikan berapa? Kita bisa isikan 5 atau 4 atau bahkan negatif 1 atau negatif 2 juga bisa. Ya kan? Artinya bilangan yang kita isikan ini yang lebih kecil dari 6, bisa juga bilangan negatif juga yang lebih kecil dari 6. Berarti nilai gx-nya ini ada dua kemungkinan. Ya kan? Ada kalanya positif dan juga negatif. Nah, untuk yang positif, penyelesaiannya nanti sama dengan bentuk yang atas ini. Yaitu pertama syarat fx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua kuadratkan ya, kuadratkan kedua ruas. Nah, setelah itu nanti diiriskan ya, kita cari irisannya, ketemu. Kalau nilai gx-nya negatif, solusinya bagaimana? Solusinya adalah gx-nya itu kurang dari 0. Nah, setelah ketemu ini, nanti penyelesaian dari yang pertama ini dengan yang kedua ini kita gabung ya, bukan kita iriskan tapi kita gabungkan 1 dan 2 ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja. Oke. Contoh soal 1 dan 2. Nih. Akar x dikurangi 1 kurang dari x kurangi 7. Yang pertama kita jawab. Ya, ini bentuk yang pertama, berarti ini yang kanan kan udah jelas positif kan? Udah jelas positif, berarti langsung kita selesaikan. Yang pertama menggunakan syarat x kurangi 1 lebih dari sama dengan 0.
Nah, setelah itu X lebih dari sama dengan 1 ya. Ini interval untuk syarat. Kemudian yang kedua, penyelesaiannya gimana? Kuadratkan kedua ruas. Berarti akar X kurangi 1 kuadratkan. Nah, terus X dikurangi 7 juga dikuadratkan. Ini kuadratkan hasilnya X kurangi 1 kurang dari X kuadrat dikurangi 14X ditambah 49. Ruas kirinya kita nolkan, pindah ke ruas kanan ya. X kuadrat min 14 min 1X jadinya min 15X. 49 ditambah 1 50. Nah, kita balik lagi, ini X kuadrat min 15X plus 50. Nah, jadinya lebih dari 0. Faktorkan berapa? X kurangi 5 dan X kurangi 10. Ini kan lebih dari 0. Dari sini kita dapatkan X nya sama dengan 5 atau X sama dengan 10. Nah, kalau sudah, kita akan menggambarkan garis bilangan ya untuk daerah penyelesaian yang ini, X kuadrat min 15X plus 50. Nih, di sini ini 5 ya, 5-nya berlubang noktahnya. Kemudian 10-nya juga sama, berlubang tidak penuh. Kemudian kita uji cobakan antara 5 dan 10, ada 6 di sini. 6 kurangi 5 1 kali 6 kurangi 10 min 4, jadinya hasilnya negatif ya. Kemudian ini plus, ini plus. Yang kita cari adalah yang tandanya lebih dari, berarti yang bertanda positif. Ini kemudian 5 ke kiri. Nah, apakah langsung bisa kita arsir yang tanda positif? Belum bisa ya. Kenapa? Nah, di sini ada syarat ya. X kurangi 7 tadi kan positif ya. Berarti X kurangi 7 itu lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan 7. Nah, ini untuk sebagai syarat. Tadi kan ini positif. Nah, positif itu kan berarti X kurangi 7 lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan 7. Kita pilih di sini yang nilainya lebih dari sama dengan 7 yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang ini kan, yang kanan kan? Nah, karena kalau 5 ini kan kurang dari 7. Kita ambil yang lebih dari 7, yaitu yang ini, yaitu X lebih dari berapa? Lebih dari 10 ya, X lebih dari 10. Kita ambil yang ini. Kemudian kita buat lagi garis bilangan ya, garis bilangan X lebih dari sama dengan 1 dan X lebih dari 10. Nanti kita cari irisannya. Kita gambarkan. Ini 1 di sini, 10 di sebelah kanan. Nah, berarti ke kanan ya. X lebih dari sama dengan 1 dan X lebih dari 10. Nah, hasil irisannya kita arsir. Nah, di sini kemudian kita simpulkan himpunan penyelesaian sama dengan X lebih dari 10. Nah, gitu jawabannya mas-mas guys, mbak guys. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Kita jawab soal yang kedua. Jawab ya. Yang kiri akar, yang kanan X, kemudian tandanya kurang dari sama dengan. Ini juga X-nya positif ya, ini X-nya positif, berarti solusinya nanti kita kuadratkan kedua ruas. Tapi sebelumnya kita tulis dulu syarat ya. Syarat di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan negatif 12. Oke, syarat sudah. Kemudian X-nya positif, berarti X lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian penyelesaiannya adalah mengkuadratkan kedua ruas. X tambah 12 kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat. Ya, ini ya, X kuadrat. Berarti akarnya hilang ya. X tambah 12 kurang dari sama dengan X kuadrat. Kita pindah semua ke kanan. Jadinya X kuadrat dikurangi X dikurangi 12.
Kita balik lagi, x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 lebih dari sama dengan 0. Lanjut kita faktorkan, ketemunya x kurangi 4 ya, dengan x ditambah 3 lebih dari sama dengan 0 ya. Kita dapatkan x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita gambar lagi garis bilangannya untuk pertidaksamaan ini. Nah, berapa? Negatif 3 di sebelah kiri ya. Kemudian 4-nya di sebelah kanan. Kemudian kita uji titik, yang 0 sini, 0 masuk, 0 0 min 12. Berarti yang tengah min, kanan plus, kiri plus. Nah, kemudian kita pilih mana tandanya. Nih ya, lebih dari ya. Berarti kita ambil yang positif. Ini positif, kanan juga yang positif. Kemudian perhatikan di sini ada x lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti yang ini tidak memenuhi, yang negatif 3 ke kiri, karena kan yang diambil lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Maka yang diambil adalah ini ya. Atau x lebih dari sama dengan 4. Oke, setelah itu kita gambar kembali untuk daerah penyelesaian ini. X lebih dari sama dengan 4 di sini ke kanan. Kemudian kita ambil yang satunya dari syarat pertama nih, x lebih dari sama dengan negatif 12. Ini negatif 12 di sini. Nah, kita tarik lagi ke atas. Nah, kemudian kita cari apa? Irisannya. Betul, irisannya ini ya. Ini irisannya. Nah, kemudian kita simpulkan baru himpunan penyelesaian atau HP sama dengan berapa? X lebih dari sama dengan 4. Nah, ini mas-mas guys, mbak guys. Oke ya, lanjut lagi ya. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, akar 9x kuadrat ditambah 4 lebih dari 3x tambah 2. Nah, kalau ini ruas kanannya belum tentu bernilai positif ya. Ini ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kita nanti mengerjakannya ada 2 penyelesaian. Kita jawab ya. Syarat dulu, syaratnya gimana? 9x kuadrat ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian 9x kuadrat lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, kalau ini kita lanjutkan, kita nggak akan bisa menemukan akar-akar pertidaksamaan kuadratnya. Kenapa? Karena pertidaksamaan ini definite positif. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita mengambil sembarang nilai x, kita masukkan ke sini, ini akan bernilai benar terus. Contohnya, saya ambil ya, negatif 2 masuk ke sini. Negatif 2 kuadrat kan 4. 4 kali 9, 36. 36 itu lebih dari sama dengan negatif 4. Bener kan? Bener. Ambil berapa? 100. 9 kali kan 100 kuadrat. Berarti 10.000. 90.000 ya. Lebih dari negatif 4. Lebih dari sama dengan negatif 4. Bener juga kan? Bener. Maka untuk ini, untuk pertidaksamaan ini, semua x ya, elemen bilangan real ini bisa memenuhi pertidaksamaan ya, atau x elemen R. Oke. Berikutnya jika yang ini positif, berarti 3x ditambah 2 lebih dari sama dengan 0, maka x-nya lebih dari sama dengan negatif 2/3 kan gitu ya. Jika 3x tambah 2 lebih dari sama dengan 0, nah maka solusinya adalah kuadratkan kedua ruas. Jadi akar 9x kuadrat ditambah 4 lebih dari, ini juga kuadratkan, 3x tambah 2 kuadrat ya, ini akarnya hilang. 9x kuadrat tambah 4 lebih dari, kuadratkan 9x kuadrat
ditambah berapa? 2 kali 3 kali 2, 12. X ditambah 4. Ini 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat habis. Kemudian ini nol kan, 4-nya ke kanan. Jadinya 12x ya. 4 kurangi 4 habis juga. Ini 4 habis. 9x kuadrat habis ya. Berarti X lebih dari kurang dari ini? Kurang dari ya. X kurang dari 0. Nah, ini kita buat garis bilangannya di atas ini ya. Kita garis dulu. Yang ini ya, X kurang dari 0. Misalkan nolnya di sini 0. Berarti ini ke kiri. Kemudian ada X lebih dari sama dengan negatif 2/3. Berarti ini negatif 2/3. Lebih dari berarti arahnya ke kanan. Nah, irisannya ini irisannya. Nah, sehingga untuk yang pertama ini ya, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 2/3 kurang dari 0. Nah, berikutnya kita akan mencari irisan untuk penyelesaian ini dengan penyelesaian atau untuk syarat ya, dari penyelesaian ini dan penyelesaian dari syarat. X elemen R, nulisnya gimana? Nah, kayak gini tuh mas guys ya. Jadi semua nilai X itu memenuhi, makanya digambar panah ke kiri dan panah ke kanan. Kemudian kita gambar yang negatif 2/3 dan 0 ini. Berarti 0 di sini, negatif 2/3 nah, di sini. Nah, ini ke atas. Nah, ini udah, berarti irisannya ini. Nah, berarti himpunan penyelesaian yang pertama itu ya ini. Nah, ini. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan jika ini ya, kondisi kedua ya, negatif. Jika 3x ditambah 2 itu kurang dari 0. Maka langsung aja ya, X kurang dari negatif 2/3. Udah selesai ini ya, ini selesai. Kemudian kita cari irisannya dengan X elemen R ya. Cara menggambarnya sama dengan yang di atas. X elemen R itu berarti panah kayak gini, kemudian negatif 2/3 di sini ke kiri. Nah, ke kiri ke sini. Irisannya yang ini irisannya. Nah, terakhir antara penyelesaian ini, penyelesaian A ya, kita sebut A, dan penyelesaian B kita gabungkan, bukan irisan lagi tapi kita gabungkan. Jadi ada negatif 2/3, ada yang ini, jadi gabung ya, ada yang bolong dan ada yang penuh. Ini bolong, ini penuh. Nah, kemudian di sini ada 0. Nah, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua ke kiri. Nah, jadi penyelesaiannya bagaimana? Karena ini gabungan, maka kita arsir mulai dari 0 ke kiri. Nih, dari 0 ke kiri kita arsir. Nah, kalau ditulis himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 0. Nah, gitu mas mbak guys. Soal yang terakhir ada akar X kurangi 3 lebih dari sama dengan 5 kurangi X. Kita jawab ya. Pertama, syarat ya. Syarat X kurangi 3 lebih dari sama dengan 0, maka X lebih dari sama dengan 3. Berikutnya, jika 5 kurangi X lebih dari sama dengan 0, kita ambil yang positif dulu ya, maka negatif X lebih dari sama dengan negatif 5 ya, negatif 5, terus X nya jadinya kurang dari sama dengan 5 gitu. Terus kita kuadratkan ya, karena ini positif berarti kita kuadratkan. Akar X kurangi 3 kuadrat lebih dari sama dengan 5 kurangi X kuadrat. Ini kita kuadratkan, akarnya hilang. Ini kita kuadratkan jadinya 25 dikurangi 10x
ditambah X kuadrat. Pindah semua ke kanan. Ya. Jadinya berapa? 25 ditambah 3, 28. Negatif 10 dikurangi 1, negatif 11X plus X kuadrat. Kita balik lagi. X kuadrat kurangi 11X ditambah 28 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan, ketemunya X kurangi 4 dan X kurangi 7 kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangannya. Ini garis bilangan 4 dan 7 ya. Oh iya, kita belum tulis. Ini dari sini kita dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan 7. X sama dengan 4 atau X sama dengan 7. Nah, baru garis bilangan. Ya, sini 7, ini penuh. Ini kebalik. Sorry. Ini 4, ini 7. Nah, biasa ya, uji titik ketemu plus min plus. Kita cari yang min, berarti yang ini. Nah, yang tengah ya. Berikutnya kita lihat ini X kurang dari sama dengan 5. Berarti 5-nya diikutkan, 5-nya kita tulis di sini. X kurang dari sama dengan 5. 5-nya di sini. Kurang dari berarti ke kiri ya, ke sini. Nah, irisannya mana? Irisannya yang ini. Berarti untuk yang positif, ini penyelesaiannya X lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 5. Itu baru kita gambar dengan yang X lebih dari sama dengan 3 ya. Nah, kita gambar di sini. Ini berarti ada 3, ada 4, ada 5 ya. 3, 4, 5. Nah, tadi tertutup ya, 4 dan 5. Sekarang X lebih dari sama dengan 3. Berarti irisannya yang mana? Ya, irisannya tetap sama di sini. Nah, ini irisan. Ya, tetap irisan itu berarti himpunan penyelesaian yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 5. Oke, kondisi kedua jika 5 min X nya kurang dari 0 atau negatif ya, maka X lebih dari 5 gitu kan. Nah, kita gambar garis bilangannya ya. Ini 5 ke kanan, kemudian syaratnya ini X lebih dari sama dengan 3. Berarti 3 di sebelah sini. Nah, ini ke kanan juga. Irisannya mana? Irisannya ini. Nah, irisannya berarti X lebih dari 5. Nah, selanjutnya kita gambar penyelesaian A ini dan penyelesaian B. Kita gabungkan. Kita gambar di bawah sini. Berarti ada 3, 4, 5. 4 dan 5 aja ya. Ini 4-nya penuh, 5 penuh. Nah, ini gambarnya kayak gini. Terus 5-nya lagi ke sana. Lebih dari 5 nih. Nah, yang ini. Nah, maka gabungannya adalah kita arsir semua dari 4 ke kanan. Maka himpunan penyelesaian bagaimana? Ya, berarti himpunan penyelesaian adalah X lebih dari sama dengan 4. Nah, itu mas-mas guys, mbak guys ya. Terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian lebih dapat memahami pertidaksamaan irasional bentuk ketiga ini. Jangan lupa untuk membagikan ke teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.